Evening, Miss Mary and my friends. Let me introduce myself. My name is Endang Purwasi. I'm from Group 5 and today present about political change and conflict or Indonesian perubahan politik dan konflik. Happy listening, guys. Perubahan politik dan konflik. Perubahan politik mencakup perubahan pemerintah atau perubahan rejim atau dalam beberapa kasus perubahan keduanya. Perubahan politik bisa terjadi secara rutin maupun terjadi secara disruptif atau kacau. Perubahan politik, entah rutin entah disruptif, selalu mencakup tindakan-tindakan kelompok-kelompok sosial. Kadang-kadang kelompoknya kecil seperti dalam kasus revolusi istana, di mana pemerintah secara paksa diganti dengan pemerintah yang lain dengan sedikit atau tanpa keterlibatan publik massa. Kadang-kadang seluruh warga negara dapat terlibat. Sekurang-kurangnya dalam prinsip, seperti dalam suatu pemilihan nasional, dalam situasi apapun, tindakan kelompok-kelompok sosial yang diarahkan untuk mewujudkan perubahan kehidupan politik masyarakat, mereka merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Tindakan-tindakan semacam ini menyebabkan konflik dan perubahan politik. Yang pertama, partisipasi dalam perubahan politik yang rutin. Partisipasi politik rutin dikaitkan dengan perubahan politik dalam dua cara. Yang pertama, tujuan partisipasi ialah untuk menyebabkan perubahan politik sepenuhnya dalam kasus pemungutan suara bagi suatu partai minoritas. Yang kedua, dengan menggunakan mekanisme yang ada demi perubahan, proses-proses semacam itu diperkuat. Ini terjadi misalnya dalam kasus pemungutan suara bagi nama seorang kandidat. Ada beberapa cara khas untuk berpartisipasi sebagai berikut. A. Pemungutan suara atau voting. Voting bisa melibatkan individu yang berkonflik dengan individu-individu lain yang mendukung partai-partai atau kandidat-kandidat yang berbeda. Voting mempunyai akibat-akibat kolektif dan untuk itu diperan sedikit inisiatif. B. Kontak-kontak berdasarkan inisiatif warga negara. Kontak-kontak tersebut dapat mendatangkan informasi yang penting dan biasanya melibatkan individu dalam konflik, memiliki akibat-akibat individual, dan membutuhkan kesungguhan untuk berinisiatif. C. Aktivitas kampanye. Kampanye juga melibatkan individu dalam konflik, memiliki akibat-akibat kolektif, dan membutuhkan suatu inisiatif. D. Partisipasi kooperatif. Tipe partisipasi ini menimbulkan tekanan yang rendah, tetapi sungguh-sungguh mendatangkan informasi. Tidak melibatkan individu dalam konflik, memiliki akibat-akibat kolektif maupun personal, dan membutuhkan inisiatif yang sungguh-sungguh. 2. Partisipasi dalam perubahan yang disruptif atau kacau. Menurut Seymour M. Lipset, dua sumber daya paling penting yang dimiliki pemerintah dalam situasi konflik adalah legitimasi dan efektivitas. Dalam jangka pendek, rejim-rejim yang efektif tetapi tidak legitim, seperti halnya rejim-rejim kolonial, lebih stabil ketimbang rejim-rejim yang relatif tidak efektif dan memiliki tingkat legitimasi yang tinggi, seperti halnya rejim-rejim demokratis di Barat pada tahun 1930-an, namun mempertahankan efektivitas selama beberapa generasi bisa memberikan legitimasi bagi pemerintah atau rejim manapun. Kalau tersedia sarana-sarana non-kekerasan, maka berkurang pula kemungkinan terjadinya perubahan politik yang kacau. Jika warga negara memiliki peluang untuk melakukan hal-hal seperti memberikan suara untuk partai-partai yang ekstrem atau berpartisipasi dalam gerakan-gerakan religius tertentu, maka memiliki kemungkinan yang kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang rutin. Dekat dengan hal tersebut adalah kemampuan manipulatif pemerintah. Kelompok-kelompok yang mengusahakan perubahan politik melalui cara yang tidak rutin lebih mungkin melakukan tindakan jika mereka mempunyai sumber daya.
Orang mungkin sangat termotivasi jika mereka merasa bahwa pemerintah atau rejim yang ada menindas hak-hak penting mereka, sedangkan dukungan yang luas, tingkat motivasi yang tinggi bisa saja esensial bagi aksi politik yang radikal dan kacau, tetapi tidak esensial bagi reformasi. Bermacam-macam faktor mempengaruhi kemampuan suatu pemerintah untuk menentang orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengupayakan perubahan yang disruptif atau kacau. Jelasnya, di dalam situasi di mana suatu masyarakat kurang memiliki pengalaman historis dengan paksaan serta kekerasan. 3. Sebab-sebab perubahan politik. Sebab-sebab ini berkaitan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal sebagai dampak dan sifat interaksi. Perubahan-perubahan politik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut: diperkenalkan teknologi baru, perdagangan atau peperangan dan kudeta istana, perubahan dinasti, tampilnya raja yang kompeten atau tidak kompeten, munculnya pemimpin yang karismatik, dan adanya gerakan-gerakan yang kultural dan intelektual. Keempat, beberapa tipe perubahan politik. Di atas telah disinggung dua macam perubahan politik, yaitu perubahan politik yang rutin dan perubahan politik yang non-rutin atau disruptif. Berikut ini akan dibuat pembedaan tipe-tipe perubahan politik secara agak rinci sebagai berikut: perubahan yang terjadi secara gradual dan perubahan secara mendadak, perubahan besar dan perubahan kecil, perubahan yang terjadi dengan kekerasan dan perubahan yang terjadi dengan damai. Tentang hal ini terdapat perbedaan pandangan antara kaum sosialis Marxis yang terdiri dari kubu pembaru dan revolusioner dan kaum sosialis liberal. Kaum sosialis Marxis, kubu pembaru, akumulasi pembaruan dan pengikisan gradual, dominasi berjois akan mendorong suatu transisi yang relatif mudah dan damai menuju masyarakat sosialis. Kubu revolusioner, pembaruan itu hanya suatu peredaran tak tuntas atas suatu penderitaan masyarakat. Sosialis hanya dapat dicapai secara mendadak melalui konfrontasi final dengan kekerasan di antara kaum berjois dan kaum proletar. Kubu ini mengharapkan runtuhnya kapitalisme secara mengecilkan, kemudian masyarakat akan ditata oleh segerombolan revolusioner menuju sosialisme. Kubu sosialis atau liberal, perubahan-perubahan politik yang besar dihasilkan secara otonom, tidak mendadak, dan mempunyai beberapa tahap yang bergabung menjadi satu. Misalnya, pertumbuhan dan konsolidasi kebebasan individu atau perkembangan demokrasi modern. Pengertian fasisme telah diartikan dengan berbagai cara. Beberapa pemikir Marxis pada tahun 1920-an dan 1930-an memandang Marxisme sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan dan meremehkan gerakan fasisme. Fasisme di Eropa dipakai sebagai sarana untuk melakukan revolusi modernisasi dari atas di lingkungan masyarakat yang belum mengalami keberhasilan revolusi demokratis. Meskipun sangat berpengaruh, teori Marx pun menyesatkan. Sumber kesesatan adalah pemikiran Marx sendiri, terutama karena aspek revolusionernya, baik pemikirannya tentang sejarah, pandangan tentang perubahan feudalisme kepada kapitalisme, maupun tentang masa depan pandangannya bahwa kapitalisme akan mengalami keruntuhan dan diganti dengan sosialisme. Namun, penting pula untuk dicatat bahwa pendapat pula perubahan-perubahan politik yang terjadi dengan cara yang relatif damai. Di negara-negara industri mulai diberlakukan secara mantap sistem perubahan politik melalui persuasi rasional dan perundang-undangan dengan tetap memperhitungkan kemungkinan timbulnya konflik politik yang bersifat substansial. Terima kasih.